Shalom, selamat pagi semuanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, disyukur semuanya baik. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Cece Emi, selamat pagi Febe, selamat pagi Bu Lasma, selamat pagi
Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Bu Foni, Aiko, Keiko. Selamat pagi semua yang ada di Mojokerto. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Lili. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Selamat pagi. Mari kita baca Mazmur 39 ayat 5 sampai 14. Mazmur 39. Mazmur 39 ayat 5 sampai 14. Mazmur 39 ayat 5. Sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia. Ia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang maaf, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celahan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang akan bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau mengajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Sampai 14. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Amin, amin, amin. Perikop kita adalah Allah mendengarkan kita ya. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman. Selamat pagi semuanya. Apakah Allah mendengarkan kita? Jawaban kita adalah ya. Dan Allah pasti mendengarkan kita. Ada seorang siswa kelas 1 SD ya. Dia menelepon nomor gawat darurat di Amerika ya, 911. Lalu operator menerima dan ia mendengarkan anak laki-laki itu berkata demikian. Pak, bantu aku ya mengerjakan tugas ini. Jadi dia itu meminta bantuan di 911 tentang tugas yang dikerjakannya ya. Sekarang telepon Google ya. Jadi ia diberi pengarahan oleh sang operator 911 itu untuk membuat PR-nya ya. Hebat sekali ya. Kemudian ibunya masuk dan berkata, "Loh, kamu itu ngomong sama siapa?" katanya begitu ya. Terus dia cerita. Lah katanya ibu, kalau aku ada kesulitan suruh nelpon 911 gitu ya. Jadi dia lakukan itu dan sang operator memang membantu ya, dengan sabar membantu dia untuk mengerjakan PR-nya. Nah, kepada siapa kita minta tolong?
kalau kita dalam kesesakan. Selamat pagi Bu Tiar, Bu Nurmala, Bu Yosinta, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Pertanyaannya pagi ini, kepada siapa engkau minta tolong? Kalau tadi anak SD minta tolong bikin PR dengan operator 911 ya. Selamat pagi Bu Wanda dan Pak Budi Utomo. Kalau kita, pada siapa kita berteriak minta tolong ya? Kalau kita tidak mampu melakukan satu hal ya. Nah, di sini kita mendapatkan gambaran ya. Ketika Daud sang pemazmur membutuhkan pertolongan, ia berkata dalam ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Amin. Nah itu, Daud berseru kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita ya. Apakah kita berteriak minta tolong pada suami, pada istri? Biasanya kan bapak-bapak kalau mencari gunting tidak ketemu gitu kan. Mah, di mana guntingnya ya? Minta tolong sama mama. Selamat pagi Bu Lastri, Pak Timo. Ya, kita biasanya minta tolong pada orang yang paling dekat ya. Karena kita harus dekat dengan Yesus ya. Kalau kita mau minta tolong Yesus ya. Kita minta tolong kepada manusia yang terbatas. Baik kekuatannya, baik hikmatnya, sangat-sangat terbatas. Tetapi Daud ini luar biasa. Dikatakan di sini di ayat 8 ya. Kita baca ayat 8. Mazmur 39 ayat 8. Ayat 8. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Amin. Ia memohon kepada Allah untuk mendengarkan dan menjawab teriaknya minta tolong. Dan ia berharap dan memohon kepada Allah untuk mengalihkan pandangannya daripadanya. Jadi meskipun kebutuhan Daud itu tak terucapkan, tapi sepanjang Mazmur ini ia menyatakan bahwa Allah pasti selalu menyertai dan menjawab doa-doanya. Siapa hari ini yang meragukan kemampuan Allah untuk menjawab doa-doamu? Pasti ada ya. Masa bisa sih Allah membereskan masalahku? Nah, masa bisa sih Allah ini mendengarkan doa-doaku yang panjang-panjang ini? Kita harus yakin ya. Pagi ini kita harus yakin bahwa Allah pasti mendengarkan setiap keluhan, setiap pengharapan kita ya. Yang sakit tentu berharap sembuh ya. Amin. Yang sakit tentu berdoa. Kalau dulu tidak pernah berdoa, kemudian sakit, pastilah ia berdoa meminta kesembuhan dari Allah. Yang ada dalam kesulitan ekonomi, ya pastilah kalau dulu tidak pernah berdoa, sekarang pasti rajin berdoa ya. Bahkan berpuasa karena sulitnya ekonomi hari-hari ini ya. Maka dari itu jangan kalau ada kesulitan aja baru berdoa ya. Tetapi biasakanlah untuk senantiasa berdoa, ngomong-ngomong dengan Allah ya. Walaupun tidak ada masalah ya. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi mengucap syukur. Bangun pagi berterima kasih karena diberi kesempatan untuk hidup ya. Tadi kan dikatakan di sini bagaimana? Ayat 5. Ayat 5, Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah, ini kan luar biasa. Hidup kita itu fana ya. Artinya di dunia ini kita tidak kekal. Umur kita terbatas di dunia ini ya. Nah, kapan kita dipanggil Tuhan kita tidak ada yang tahu ya.
Jadi kalau tiap pagi kita bisa bangun pagi, kemudian duduk, kemudian berdiri dan jalan, itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi wajib dan patutlah kita bersyukur, mengucap syukur ketika bangun pagi, ketika mata melihat matahari terbit ya. Karena ada banyak orang tidak punya penglihatan ya, atau jadi kabur ketika sudah tua. Tetapi di sini kita mengucap syukur, belajar kita mengucap syukur, bisa melihat dengan terang, dengan baik, dan tidak ada kendala. Itu kita bersyukur ya. Kadang-kadang lupa kan untuk bersyukur. Nah, disinilah kita yakin ya kepada kesetiaan Allah yang memungkinkan kita untuk mengelola perasaan kita yang berubah-ubah. Kita ini kadang-kadang melo, kadang-kadang semangat, naik turun perasaan ya. Tetapi Allah tetap setia. Dan tidak ada permintaan yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Dia ya. Tidak ada permintaan yang terlalu sulit. Mungkin kita nganggap sulit, tetapi bagi Allah itu tidak sulit. Pribadi yang tidak pernah berubah. Allah mendengarkan kita, mempedulikan kita, dan menjawab setiap doa yang kita panjatkan. Amin. Ketika engkau menginginkan sesuatu, belajarlah untuk mengucapkannya kepada Allah, mengutarakannya kepada Allah. Pasti Ia menjawab. Mazmur 39 ayat 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang kepadamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Nah ya, ini permohonan untuk mendengarkan doa-doa kita ya Tuhan. Ya, kita harus juga mengajar kepada anak-anak kita ya, untuk kalau membutuhkan sesuatu itu berdoa kepada Tuhan. Nggak tahu kenapa si ibu yang di Amerika ini kok menyuruh anaknya kalau membutuhkan bantuan meng-call 911 ya. Kita harusnya call Tuhan Yesus ya kalau membutuhkan sesuatu. Selamat pagi Bu Yulan, Pak Budi. Mungkin Anda merasa, masa Tuhan mau menolong menerjemahkan bahasa kalau Anda lagi belajar bahasa ya, atau menolong menjawab matematika kalau Anda sedang ujian matematika gitu ya. Tetapi Allah itu sanggup ya, sanggup memberi hikmat kepada kita. Amin. Ya. Memberi hikmat bagaimana menjawab soal-soal ujian ya. Ini ya, penting. Mungkin anak ini kan ditinggal di rumah sendirian, mungkin ibunya bekerja, jadi kalau ada apa-apa teleponlah 911 memang. Ya memang mamanya enggak salah-salah amat ya. Mungkin ada ledeng bocor, ada listrik korslet, itu suruh nelpon 911, atau ada orang jahat gitu ya, untuk pertolongan dari manusia. Tetapi lebih daripada itu, yaitu kalau kita mengajar anak-anak kita, call Jesus ya, telepon Yesus. Yeremia 33 ayat 3 kita baca ya. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, ini kan luar biasa ya. Hari-hari ini kan banyak orang kepo ya, pengen tahu segala sesuatunya. Kadang-kadang saya ditanya, Bu Evi tahu enggak ini itu enggak, aku enggak tahu. Terus dia mau cerita. Tapi bagi saya itu sesuatu yang mengganggu ya. Saya katakan begini, enggak usah diceritain. Kalau nanti diperlukan Tuhan pasti kasih tahu saya. Bener enggak ya? Kadang-kadang kita enggak perlu ya ikutan tahu semua orang, masalah semua orang yang dia toh enggak ngomong sama kita. Dia toh enggak ingin kita tahu.
Tapi orang-orang kepo itu kan suka kasih tahu hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu tahu gitu ya. Nggak tahu kan lebih baik ya, jadi nggak melok pusing. Tapi kalau tahu kan, oh iya ya, loh, terus mikir gitu ya. Jadi saya katakan nggak usah, saya juga nggak ingin tahu. Wong dia nggak kasih tahu saya kok, buat apa? Saya mau tahu, nggak usah. Berarti dia merasa aku juga nggak perlu tahu gitu ya. Nah hidup itu demikian ya, jangan sok mau tahu semuanya. Nanti tambah pusing sendiri, vertigo sendiri ya. Karena begitu berat masalah-masalah yang dihadapi setiap manusia itu pasti ada. Mau berat kek, mau ringan kek ya. Tapi kalau kita kepo segala urusan orang lain, maka kita tidak bisa fokus untuk mendengarkan suara Tuhan ya. Kita lebih suka mendengarkan suara-suara manusia yang seperti tawon itu mendenging di telinga ya. Gosip lah, rasan-rasan lah, dan sebagainya. Dan yang lebih hebat adalah sosmed ini luar biasa ya. Ketika ada seorang pendeta diviralkan di Sidoarjo ya. Lah kok semua pendeta tanya sama saya, memangnya saya apa CNN-nya Sidoarjo ya. Karena kita berdomisili di Sidoarjo ya. Tahu enggak ini, tahu enggak itu ya. Kenapa dia harus kepo gitu ya? Kan itu bukan urusan dia gitu ya. Terus nanti viralkan. Oh saya enggak mau. Kita enggak tahu kok siapa yang benar, siapa yang salah, kok suruh bikin viral. Lebih baik saya memviralkan firman Tuhan. Amin. Amin. Yang kebenarannya itu pasti ya. Dan firman Tuhan itu diperlukan, pasti diperlukan. Kalau hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak perlu kita dengarkan ya wes, tidak perlu, buat apa kita dengarkan gitu loh ya. Skip. Jadi nanti mengotori telinga kita ketika Tuhan menjawab, kita nggak dengar gitu ya. Saya nggak mau itu. Makanya ya, oh saya nggak tahu gitu aja. Yang memang nggak tahu kok, ya kan. Kenal ya nggak kenal, bukan teman gitu ya. Jadi Allah itu mendengarkan kita. Ya, kalau kurang tahu ya tanya sendiri sama Tuhan, nanti dikasih tahu pasti. Karena apa firman-Nya tadi? Ayo dibaca sekali lagi. Yeremia 33 ayat 3 itu kan sudah sangat jelas gitu ya. Yeremia 33 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, amin. Ini kalau nggak tahu tanya aja sama Tuhan, pasti nanti Tuhan kasih tahu. Amin. Amin. Kalau tanya manusia nanti banyak malah tambah bubu-bubunya banyak masalah saudara ya. Ya, tanya aja sama Tuhan sendiri. Jadi nanti Tuhan pasti kasih tahu. Jadi hari ini ayo jangan kepo ya. Tapi kita fokus kepada Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Amin. Oh, ya. Allah yang sanggup memberitahu kita hal-hal yang kita tidak ketahui ya. Nanti dikasih tahu sendiri sama Tuhan. Jadi tidak usah cari tahu. Nah, bagaimana Allah pernah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda dengan menjawab doa-doa yang Anda pikir terlalu remeh untuk dipanjatkan kepadanya? Allah itu pasti menyediakan apa yang kau perlu. Amin. Amin. Allah itu pasti menjawab doa-doa yang mungkin saudara pikir, alah doaku ini lo remeh-temeh ya, cuman minta ini dan itu, masa Tuhan yang gubris gitu. Oh enggak, Tuhan selalu menjawab doa-doa. Tuhan itu Bapak yang kekal, Bapak yang abadi, Bapak yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Sekecil apapun permintaanmu pasti digenapi. Amin. Amin. Pasti dijawab ya. Maka dari itu jangan lupa berdoa. Hari-hari ini dunia membutuhkan doa Anda. Ya, keadaan dunia makin carut-marut. Baik itu segi kedamaian, baik dalam segi ekonomi dan sebagainya. Maka dari itu perlu kita berdoa. Perlu kita memanjatkan doa kepada Allah. Karena Allah akan menjawab doa-doa kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya, kami Kau anjurkan untuk selalu berdoa, selalu lebih mendahulukan Engkau Tuhan. Apa yang tidak kami ketahui atau kami inginkan, apa kami mintakan, ya berserulah kepada Tuhan Yesus. Karena di firman-Nya, ya dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berikanlah telinga Kau kepada teriakanku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, yang Engkau sudah menampung air mata kita ke dalam kehidupan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau dengarkan doa-doa kami, dan doa kami ini naik sampai ke hadirat-Mu, ke takhta-Mu, sehingga Engkau dengarkan doa-doa kami, dan Kau dengan kasih-Mu mengabulkan doa-doa kami. Ketika kami berseru, berteriak minta tolong kepada Engkau, dan Kau segera mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu kami mau lebih mendekat kepada Engkau, sehingga Engkau lebih mengasihi kami, karena kami juga begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap kesulitan yang kami hadapi, setiap permasalahan baik itu kecil maupun besar yang kami hadapi, masalah-masalah kesehatan bagi kami, masalah-masalah keuangan bagi kami, merupakan masalah-masalah yang sulit kami pecahkan. Tetapi bersama Yesus kami pasti diberi jalan keluar. Ketika kami tidak mengerti, maka Engkau memberi pengertian kepada kami. Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu senantiasa percaya kepada kekuatan firman Tuhan, tidak meragukan dan tidak beralih imannya daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami pada pagi hari ini. Bagi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, Engkau telah menyediakannya. Bagi yang ada masalah dalam keluarga rumah tangga, Engkau pasti menyelesaikannya bagi mereka. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. See you tomorrow guys. God bless you all. Thank you.